Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengajarkan kepada setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mau terus menerima dan menghargai setiap firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, di ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13, saya akan bacakan dan saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab memberikan judul Sukacita atas Jemaat, ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu, di mana Rasul Paulus berkata kepada mereka lewat suratnya, dia katakan, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena firman yang mereka beritakan itu didengar, dan bukan hanya didengar saja, tetapi diterima oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Bahkan di ayat yang ke-20, Rasul Paulus mengatakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Nah, mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena ada begitu banyak hal yang dilewati oleh Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat Tesalonika. Ada begitu banyak hal-hal yang mencoba mencegah mereka untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka terus berusaha sehingga mereka berhasil memberitakan firman Tuhan, dan jemaat-jemaat di Tesalonika menerima setiap firman yang disampaikan kepada mereka. Nah, saudara, jemaat di Tesalonika menerima firman tersebut bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang sesungguhnya. Nah, hal ini menunjukkan betapa mereka menghargai firman Allah, betapa mereka menghargai perkataan-perkataan Allah yang diberitakan kepada setiap kehidupan mereka. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Seharusnya ketika kita sudah mengenal Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah mengenal Allah, seharusnya juga demikian, memiliki sikap yang mau terus menghargai, yang mau terus menerima setiap firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita manusia. Nah, saudara, kita ini adalah domba-dombanya Allah. Ketika domba itu sudah mengenal tuannya, maka otomatis dia sudah mengenal suara tuannya. Dan ketika dia sudah mengenal suara tuannya, maka dia akan ikut kemana tuannya mengarahkan mereka untuk berjalan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sedang diarahkan oleh Allah untuk terus berjalan di jalan yang benar, untuk terus berjalan di jalan yang baik. Allah sedang mengarahkan kita untuk terus berjalan melalui apa? Melalui setiap firman yang disampaikan kepada setiap kita, dan firman itulah yang merupakan jalan yang harus kita lalui sebagai domba-dombanya Allah. Nah, jika kita sudah mengenal Allah, maka seharusnya kita juga mau menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada setiap kehidupan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kamu adalah sukacita kami. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat di Tesalonika menerima setiap firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara yang terkasih, kita juga akan demikian. Kita juga akan menjadi sukacitanya Allah ketika kita mau menerima apa yang difirmankan oleh Allah kepada setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, kita dapat mengambil satu kesimpulan dari ayat ini.
yaitu barang siapa yang menolak firman Tuhan, ia juga menolak Allah. Barang siapa yang menolak perkataan-perkataan Allah, ia juga menolak Allah itu sendiri. Karena mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh firman itu merupakan perkataan Allah. Firman itu berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, siapa yang menolak firman, maka ia menolak Allah itu sendiri. Nah, ketika domba tidak dituntun oleh gembalanya, maka domba tersebut akan terhilang, akan tersesat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita menolak untuk dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita juga akan sama. Kita akan terhilang, kita akan tersesat. Oleh karena apa? Tidak ada yang mengarahkan kehidupan kita, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menuntun kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik ketika kita menolak firman Allah. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau terus bersama-sama belajar untuk kita menerima firman Allah, untuk kita menghargai setiap firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, kita adalah dombanya Allah dan kita juga butuh pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Biar setiap firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita dapat memberkati kehidupan kita, dan Immanuel, Allah beserta dengan kita semua.